Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dani Prasetyo MBiotek APT selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Septi Wulandari MSc APT selaku penguji 2. Dan Bapak Gunawan Espam APT selaku penguji 3. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Uji Total Fenolik dan Kadar Tanin Kopi Robusta Sangrai dari Kabupaten Lahat. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya, yaitu Ibu Septi Wulandari MSc APT dan Bapak Gunawan Espam APT, karena berkat bimbingan dan arahannya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian kali ini. Baiklah, ada 4 bab yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ketiga, kerangka konsep dan hipotesis. Dan bab 4 itu metodologi penelitian. Untuk bab 1, yang pertama diawali dari latar belakang. Ada 4 poin yang membuat saya tertarik untuk melakukan uji total fenolik dan kadar tanin pada kopi Robusta Lahat. Yang pertama yaitu hampir seluruh provinsi di Indonesia itu menghasilkan kopi kecuali Jakarta. Yang kedua, perkebunan kopi terluas di Indonesia itu terletak di Sumatera Selatan yang kurang lebih memiliki luas 277.000 hektar. Yang ketiga yaitu kandungan senyawa yang ada di dalam kopi seperti asam fenolik dan tanin. Keempat yaitu potensi besar yang dimiliki kopi dalam dunia pengobatan. Rumusan masalah yaitu seberapa besarkah total fenolik dan kadar tanin yang terkandung di dalam kopi Robusta yang telah disangrai dari Kabupaten Lahat. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengetahui total fenolik dan kadar tanin dari biji kopi Robusta yang telah disangrai dari Kabupaten Lahat. Untuk kopi sendiri, menurut Hasbi tahun 2009, klasifikasi tanaman kopi yaitu dari Kingdom Plantae, kemudian divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonneae, ordo Rubiales, famili Rubi, genus Rubiaceae, dan spesies Kopi sp. Tanin, menurut Herbon, tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol dan dapat membentuk kompleks dengan protein membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Ada 2 jenis tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis itu terbagi menjadi 2, yaitu galotanin dan elagitanin. Kemudian senyawa fenol. Senyawa fenol adalah senyawa yang dimiliki atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Senyawa polifenol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari 1 gugus fenol. Itu yang dipaparkan oleh Vermeersch dan Nicholson tahun 2006. Kerangka konsep pada penelitian kali ini yaitu variabel independen. Itu terdiri dari ekstrak kopi Robusta sangrai, kemudian variabel dependen, uji total fenolik, dan uji kadar tanin. Hipotesisnya yaitu mengetahui total fenolik kopi Robusta sangrai dari Kabupaten Lahat. Yang kedua, mengetahui kadar tanin yang terdapat di kopi Robusta sangrai dari Kabupaten Lahat. Jenis penelitian kali ini yaitu berjenis eksperimental, yaitu untuk mengukur dan menguji total fenolik dan kadar tanin yang terdapat pada kopi Robusta yang telah disangrai dari Kabupaten Lahat. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu biji kopi Robusta yang didapat dari rumah kopi Puyang yang terletak di Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Alat yang digunakan yaitu blender, neraca analitik,
pengayak 60 mesh, labu leher 3, kondensor, aerator, spektrofotometri UV phase, pengaduk, pipet, labu ukur, dan alat-alat gelas laboratorium. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak kopi robusta, kemudian etanol PA, etanol 70%, FeCl3, Na2CO3, gelatin, regen volininsitol, aquades, dan asam galat. Pengolahan sampel yang pertama yaitu petik biji kopi yang telah siap dipanen, kemudian cuci bersih atau biasa disebut dengan sortasi basah, kemudian pengeringan. Nah, dalam pengeringan ini sebaiknya kopi dibuatkan semacam rumah khusus pengeringan yang terbuat dari plastik greenhouse, yang tujuannya yaitu untuk menghindari perubahan cuaca yang mendadak dan dapat meminimalisir kegagalan dari pengeringan kopi robusta. Kemudian pengupasan yaitu menggunakan mesin healing yang nantinya akan menghasilkan biji kopi yang disebut dengan green bean. Setelah dikupas, dilakukan sortasi kering untuk memisahkan antara kotoran-kotoran seperti kerikil maupun benda-benda lainnya yang terdapat pada biji kopi robusta. Kemudian penyangraian ini dilakukan dengan suhu di bawah 60 derajat Celcius. Setelah disangrai, biji dihaluskan menggunakan blender dan nantinya akan diayak dengan ayakan 60 mesh. Setelah itu serbuk biji dibuat ekstraksi. Caranya yaitu serbuk biji ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam botol maserasi dan ditambahkan pelarut etanol hingga terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup rapat, kemudian didiamkan selama 1 hari dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian, pisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol selama 3 hari. Kemudian, filtrat yang telah didapat diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental, lalu dihitung persen rendemennya. Lalu analisis kualitatif fenolik. Senyawa kandungan fenolik dapat diidentifikasi dengan menggunakan FeCl3, yaitu caranya sebanyak 1 gram sampel dilarutkan dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 2 ml. Larutan yang dihasilkan diambil sebanyak 1 ml, kemudian ditambahkan 2 tetes larutan FeCl3. Terbentuknya warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam yang kuat menunjukkan adanya senyawa fenolik dalam sampel. Kemudian analisis kualitatif tanin. Senyawa kandungan tanin dapat diidentifikasi dengan menggunakan gelatin yang mengandung NaCl. Pengujiannya yaitu ekstrak ditambahkan dengan larutan gelatin 1%. Apabila timbul endapan, berarti ekstrak tersebut mengandung tanin. Lalu analisis kuantitatif fenolik. Pertama yaitu penentuan panjang gelombang. Penentuan panjang gelombang maksimum asam galat dilakukan dengan mengukur larutan asam galat dengan konsentrasi 5 ppm dan range panjang gelombang 400-800 nanometer dengan menggunakan spektrofotometri UV phase. Penentuan kadar tanin total pada ekstrak kopi robusta merujuk pada prosedur Chun dan kawan-kawan, yaitu dibuat dengan cara menimbang 10 mg ekstrak kopi robusta, kemudian dilarutkan dengan 10 ml etanol PA dan dihomogenkan. Dipipet 1 ml dari larutan tersebut,
kemudian ditambahkan dengan 0,4 ml regen Folinsio-Saltau, dikocok dan dibiarkan 4-8 menit. Tambahkan 4 ml larutan Na2CO3, kocok hingga homogen. Dicukupkan dengan Aquades hingga 10 ml dan diamkan selama 2 jam pada suhu ruangan. Absorbansi larutan diukur dengan panjang gelombang maksimum. Dibuat 3 replikasi untuk keakurasian data yang valid. Lalu analisis kuantitatif tanin. Penetapan panjang gelombang maksimum. Ditimbang asam galat sebanyak 10 mg, dilarutkan dan ditambahkan Aquades sampai volume 100 ml, sehingga didapatkan baku induk 100 ppm. Larutan baku induk asam galat dipipet sejumlah tertentu dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Ditambahkan 1 ml regen Folinsio-Saltau, kemudian dikocok dan didiamkan selama 5 menit ke dalam larutan tersebut. Ditambah 2 ml larutan Na2CO3 15%, dikocok homogen dan didiamkan selama 5 menit. Selanjutnya, ditambahkan Aquades sampai tepat 10 ml dan dibaca pada panjang gelombang pada rentan 500 sampai 900 nanometer. Analisis kuantitatif tanin yaitu sebanyak 50 mg ekstrak biji kopi robusta yang telah disangrai dilarutkan dengan Aquades sampai volume 50 ml. Larutan ekstrak yang diperoleh kemudian dipipet sejumlah tertentu dan ditambah 1 ml regen Folinsio-Saltau. Kemudian dikocok dan didiamkan selama 5 menit. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan 2 ml larutan Na2CO3 15%. Dikocok homogen dan didiamkan selama 5 menit. Selanjutnya ditambahkan Aquades sampai volume 10 ml. Absorbansi larutan ekstrak diamati pada panjang gelombang maksimum. Konsentrasi yang didapatkan dilakukan replika sebanyak 2 kali. Kadar tanin total dihitung dengan ekivalen dengan asam galat. Lalu yang terakhir yaitu analisis data. Data yang dianalisa merupakan data yang diperoleh dari hasil uji total fenolik dan kadar tanin kopi robusta dengan membandingkan setiap variabel independen dan variabel dependen. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.